Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hani Hikmatunisa dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Apa jadinya ya kalau manusia tanpa makan? Bayangkan saja jika kamu seharian melakukan aktivitas tapi kamu tidak mengkonsumsi apapun sama sekali. Pasti tubuhmu akan terasa lemas, bukan? Ya, hal itu karena berkaitan dengan salah satu fungsi dari makanan, yaitu sebagai sumber energi. Di dalam makanan terdapat zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Nah, sebelumnya pernahkah kamu menghitung berapa sih total kebutuhan energi yang kamu butuhkan untuk melakukan aktivitas seharian? Besarnya energi yang diperlukan oleh tubuh tersebut menjadi acuan untuk kita dalam mengkonsumsi makanan agar gizi kita dapat terpenuhi secara seimbang. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak kamu untuk menghitung kebutuhan kalori personal. Tujuannya adalah di sini kita ingin menghitung berapa sih kebutuhan energi yang kita perlukan untuk memenuhi aktivitas harian kita. Jadi, setelah kita mengetahui berapa kebutuhan energi yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas dalam satu hari, nantinya hal itu akan menjadi pertimbangan berapa sih jumlah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita dapat beraktivitas secara optimal. Pertama, kita harus mencari tahu dulu BMR-nya. BMR adalah pendekan dari basal metabolic rate atau kebutuhan energi paling minimal yang diperlukan oleh tubuh kita. Atau secara jelasannya BMR yaitu rata-rata energi yang diperlukan dalam proses metabolisme yang terjadi pada seseorang dalam keadaan istirahat total dan berada pada suhu ruang yang normal, yaitu sekitar 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, kadar BMR untuk pria dan wanita ini berbeda, teman-teman. Jadi untuk pria kadar BMR-nya itu 1 kilokalori per gram per berat badan per jam. Kalau untuk wanita BMR-nya yaitu 0,9 kilokalori per kilogram berat badan per jam. Lalu bagaimana sih perhitungan BMR itu? Ini saya mencontohkan diri saya. Dalam perhitungan ini saya ingin mencari tahu berapa sih BMR saya. Jadi rumus perhitungannya adalah 0,9 dikali kilogram berat badan dikali 24 jam. Di sini berat badan saya adalah 46 kg. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus 0,9 dikali 46 kg dikali 24 jam. Nah, hasilnya adalah 993,6 kilokalori. Nah, tadi itu adalah perhitungan mengenai energi minimal yang diperlukan oleh tubuh atau kita kenal dengan BMR atau basal metabolic rate. Nah, selanjutnya bagaimana nih menghitung total kebutuhan energi per harian atau kita kenal dengan total daily energy expenditure. Oke, jadi yang pertama adalah kita cari tahu dulu berapa BMR-nya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa BMR saya adalah 993,6 kilokalori. Selanjutnya, ketika sudah diketahui berapa BMR-nya, selanjutnya kita adalah mengetahui berapa koreksi tidurnya. Nah, koreksi tidur ini kita gunakan rumus 0,1 dikali rata-rata tidur dikali berat badan. Di sini saya menggunakan rata-rata jam tidur saya yaitu 8 jam dalam sehari semalam ya. Jadi kita masukkan rumusnya 0,1 dikali 8 jam dikali berat badan yaitu 46 kg. Hasilnya adalah 36,8 kilokalori. Nah, setelah mengetahui berapa BMR yang kita butuhkan dan berapa koreksi tidurnya, langkah selanjutnya adalah kita mengurangi BMR tersebut dengan koreksi tidur tadi. Jadi, dalam kasus saya adalah BMR saya adalah 993,6 kilokalori dikurangi 36,8 kilokalori. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa kok dikurangin? Karena ketika kita tidur kan pasti kebutuhan energi kita itu kan akan berkurang. Jadi BMR dikurangi koreksi tidur, hasilnya adalah 956,8 kilokalori. Selanjutnya kita cari tahu berapa energi aktivitas yang kita butuhkan. Nah, energi aktivitas ini besarnya berbeda-beda ya tiap orang. Di sini ada persentasenya, yaitu tergantung seberapa besar sih aktivitas yang kita lakukan dalam satu hari itu. Nah, rumusnya adalah rata-rata kategori aktivitas kita
dalam bentuk persen, lalu dikalikan dengan BMR. Jadi yang aktivitasnya rendah, maka itu kategorinya itu jumlahnya itu 10%, yang ringan 30%, yang sedang 50%, dan yang aktivitas tinggi itu 100%. Karena di sini sebagai mahasiswa saya mengkategorikan aktivitas saya sebagai aktivitas yang sedang karena tidak terlalu berat untuk melakukan kegiatan fisik. Paling hanya bersepeda dari kos ke kampus, atau berjalan kaki, kemudian belajar, kemudian pulang lagi, seperti itu setiap harinya. Jadi saya kategorikan aktivitas yang saya lakukan adalah aktivitas sedang. Jadi perhitungannya adalah 50% karena aktivitas saya aktivitas sedang. Jadi 50% dikali total BMR saya. 50% dikali 993,6 kilokalori. Hasilnya adalah 496,8 kilokalori. Nah, setelah mengetahui berapa sih energi aktivitas yang kita butuhkan, selanjutnya adalah menambahkan pada energi BMR yang tadi sudah dikurangi koreksi tidur. Jadi tadi kan BMR sudah diketahui, kemudian dikurangi koreksi tidur. Nah, hasilnya itu kemudian ditambah dengan energi aktivitas. Tadi sudah kita lakukan perhitungan bahwa BMR dikurangi aktivitas tidur saya, yaitu kebutuhan energinya adalah 956,8 kilokalori. Kemudian saya tambahkan dengan energi aktivitas saya, yaitu sebesar 496,8 kilokalori. Hasilnya adalah 1453,6 kilokalori. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita mentotal atau mengakumulasikan kebutuhan energi expenditure kita. Hanya adalah dengan menjumlahkan E-kalori dengan SDA kita. Jadi, kebutuhan energi saya pada E-kalori adalah berjumlah 1453,6. Kemudian tadi sudah dilakukan perhitungan. Berapa SDA saya? Yaitu 145,36 kilokalori. Nah, jadi total energi expenditure-nya adalah 1453,6 ditambahkan dengan 145,36 kilokalori. Hasilnya adalah 1598,96 kilokalori. Nah, itu dia kebutuhan energi yang saya perlukan dalam satu hari melakukan aktivitas. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan salah satu tujuan mengetahui kebutuhan energi harian kita adalah supaya kita bisa mempertimbangkan berapa sih jumlah zat makanan yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang tubuh kita perlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi berapa sih zat makanan atau sumber energi yang kita perlukan dalam satu hari itu? Dijelaskan tadi bahwa kebutuhan energi saya dalam satu hari adalah sebanyak 1598,96 kilokalori. Nah, di sini kita cari tahu berapa kebutuhan zat makanan yang saya butuhkan dalam satu hari itu. Nah, di sini saya merumuskan atau mengkomposisikan bahwa zat makanan yang saya perlukan dalam satu hari itu terdiri dari karbohidrat 70%, kemudian protein 20%, dan lemak 10%. Nah, setelah kita merumuskan atau mengkomposisikan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, selanjutnya kita hitung berapa kalori atau berapa energinya. Tadi karbohidrat saya komposisikan 70%, maka dikali dari total kebutuhan energi yang saya perlukan. 70% dikali 1598,96 kilokalori, hasilnya adalah 1119,272 kilokalori. Begitupun untuk protein dan lemak. Protein saya komposisikan 20% dikali 1598,96 kilokalori. Hasilnya adalah 319,786 kilokalori. Untuk lemak 10% kali 1598,96. Hasilnya adalah 159,896 kilokalori. Nah, tadi itu masih dalam bentuk kalori atau energi. Selanjutnya kita konversikan kalori tersebut ke dalam gram. Untuk karbohidrat kita tinggal membaginya menjadi 4 karena 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Jadi kita tinggal bagi
1119,272 kilokalori dibagi 4. Hasilnya adalah 279,818 gram. Kemudian yang kedua adalah protein 319,786 kilokalori dibagi 4. Hasilnya adalah 79,945 gram. Kemudian yang ketiga adalah lemak 159,896 kilokalori dibagi 9, karena 1 gram lemak ini sama dengan 9 kilokalori. Jadi hasilnya adalah 17,77 gram. Untuk memudahkan perhitungan, teman-teman bisa membulatkannya ya. Nah, itu dia tadi berapa banyak zat makanan yang diperlukan oleh tubuh saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi minimal dalam 1 hari supaya tubuh saya dapat melakukan aktivitas secara optimal, saya memerlukan jumlah zat makanan yaitu karbohidrat sebanyak 279,818 gram, protein 79,945 gram, dan lemak sebanyak 17,77 gram. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh saya, dan zat makanan apa sih yang harus saya konsumsi supaya kebutuhan energi tersebut dapat terpenuhi. Di sini saya ingin menunjukkan menu makanan yang saya konsumsi pada hari kemarin. Jadi sebagai anak kos, saya biasanya makan 1 hari itu 2 kali. Nah, yang pertama itu saya makan nasi ayam geprek. Di sini nasi ayam geprek ini memiliki kandungan zat makanan berupa karbohidrat dari nasi, kemudian protein dari ayam geprek, dan sedikit lemak. Kemudian saya juga meminum es tehnya. Es teh ini mengandung lemak dan gula. Untuk menu makan yang kedua yang saya makan kemarin yaitu lontong tahu telur. Nah, lontong tahu telur ini merupakan makanan khas Kudus, di mana menurut saya kandungan gizi zat makanan yang terkandung pada lontong tahu telur ini cukup kompleks. Pertama yaitu ada karbohidrat yang didapatkan dari lontong. Sebenarnya teman-teman bisa memilih nasi atau lontong, tapi saya lebih suka ke lontong, makanya karbohidratnya saya pilih lontong. Kemudian ada protein. Protein didapatkan dari tahu dan juga lemak. Kemudian ada protein. Protein didapatkan dari tahu dan juga telur. Nah, setelah itu ada lemak. Lemak yang didapat dari lontong tahu telur ini berasal dari kacang tanah yang digunakan sebagai bumbu sambalnya, dan juga lemak dari telur dan minyak sayur yang digunakan untuk menggoreng tahu dan telurnya itu. Nah, itu dia tadi teman-teman perhitungan mengenai kebutuhan energi tubuh dan berapa banyak sih zat makan yang diperlukan oleh tubuh saya. Walaupun mengkonsumsi makan hanya 2 kali dalam sehari, tapi saya merasa bahwa kebutuhan energi tubuh saya dapat terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai kebutuhan energi dan berapa sih zat makan yang sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita supaya tubuh kita bisa beraktivitas secara optimal. Salam sehat dan salam anak kos.